Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Siti Ajar Sidoarjo. Saya Rudi akan menemani Anda dalam acara Bincang Sehat bersama Dr. Afwan Abdul Jabar dengan tema jalani puasa bagi penderita diabetes. Selamat siang dokter. Selamat siang Mas Rudi. Sebelumnya saya ingin menyapa kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, baik yang melihat melalui YouTube ataupun Instagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah dokter umum di RSI Siti Ajar Sidoarjo. Oh ya dokter, di Indonesia ini kan semakin tinggi semakin tahunnya untuk penderita diabetes ya. Ya, betul. Ya. Dan di bulan ini adalah bulan puasa dan kewajiban untuk agama Islam untuk menunaikannya. Apakah orang diabetes aman untuk berpuasa, dokter? Oke Mas Rudi, pada prinsipnya orang dengan diabetes itu boleh atau aman untuk berpuasa. Apalagi kan sebagai seorang Islam diwajibkan ya untuk berpuasa sesuai dengan rukun Islam yang keempat dan sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 183. Cuman perlu digarisbawahi adalah orang dengan diabetes itu boleh berpuasa bila diabetesnya terkontrol dengan baik. Maksudnya terkontrol dengan baik itu gula darahnya terkontrol dengan baik. Ketika puasa berkisar antara 80 sampai 126, kemudian saat 2 jam setelah makan itu sekitar 80 sampai 180. Kemudian tidak ada penggunaan insulin lebih dari 2 kali dalam 24 jam. Kemudian fungsi hatinya, fungsi ginjalnya dalam keadaan baik, dan juga masih ada cadangan lemak yang cukup. Dan orang tersebut juga tidak sedang dalam kondisi demam tinggi. Kemudian tidak ada kelainan pembuluh darah di otak ataupun pembuluh darah di jantung. Seperti itu Mas. Oke dokter. Bagaimanakah jika bagi penderita diabetes yang saat ini menggunakan obat insulin dan obat oral tapi tetap berpuasa? Kalau untuk penggunaan insulin, jika kekeh ingin berpuasa, saran saya sih konsultasikan terlebih dahulu ke dokter spesialis penyakit dalam. Karena kalau penggunaan insulin kan biasanya seringnya dikonsumsi sebelum makan ya Mas Rudi. Kalau untuk penggunaan insulin digunakan saat puasa, khawatirnya terjadi hipoglikemi atau penurunan gula darah yang terlalu rendah. Cuman kalau untuk penggunaan obat oral atau obat minum itu insya Allah aman, tinggal kita sesuaikan dosisnya saja. Seperti contoh kalau penggunaan obat metformin itu tinggal disesuaikan dosisnya, 2/3-nya diberikan pada saat buka puasa, dan 1/3-nya diberikan pada saat sahur. Kemudian contoh yang lain, golongan sulfonil urea, contohnya kayak glibenclamid, itu biasanya kan diberikan sesaat sebelum sarapan. Nah itu bisa diubah pada saat buka puasa. Cuma kembali lagi, sebelum melaksanakan ibadah puasa, sebelum Ramadan itu tiba, sebaiknya kontrol atau konsultasi terlebih dahulu ke dokter atau dokter spesialis penyakit dalam. Seperti itu Mas. Jadi ada dosis masing-masing ya dokter ya? Iya, disesuaikan. Oke dokter, jika gula darah tidak terkontrol, baiknya tidak puasa ya dokter ya? Ya. Lalu bagaimanakah jika gula darah yang nilainya di atas normal? Nilai di atas normal berarti lebih tinggi? Ya, lebih tinggi sedikit maksudnya dokter. Oke. Kalau untuk di atas normal, kalau tinggi sekali, saran saya sih jangan berpuasa kalau tinggi sekali. Tapi kalau semisal tingginya nggak tinggi banget, itu juga dilihat dulu Mas Rudi, apakah dia diabetesnya terkontrol atau enggak. Kadang biasanya meskipun dia tingginya itu nggak tinggi banget, tapi kalau status glikemiknya itu kok buruk, biasanya sih disarankan untuk tidak berpuasa. Nah biasanya untuk mengetahui status glikemiknya itu diperiksakan gula darahnya sama HbA1c-nya. Cuma kan kalau untuk pemeriksaannya HbA1c kan juga perlu konsultasi ke dokter spesialis penyakit dalam. Jadi kalau semisal gula darahnya kok di atas nilai normal, lebih baik konsultasi terlebih dahulu daripada nanti gula darahnya terlalu tinggi, kemudian bolak-balik lipis, akhirnya terjadi dehidrasi. Yang kita khawatirkan seperti itu. Atau mungkin kalau gula darahnya sering terlalu tinggi, status glikemiknya juga buruk, nanti ada komplikasi yang lain, seperti komplikasi ke jaringan-jaringan di ginjal, kemudian di saraf dan lain sebagainya. Ya, baik dokter. Orang diabetes kan kalau minum obat 3 kali sehari ya dokter? Iya betul. Lantas bagaimanakah di bulan puasa ini? Apakah 2 kali sehari itu boleh dokter? 3 kali sehari itu contohnya kayak yang metformin tadi ya Mas Rudi ya.
Kalau biasanya dikonsumsi 3 kali sehari, dalam artian dosisnya 3 kali 500, pada saat puasa itu bisa diubah menjadi 2 kali sehari. Yang seperti saya jelaskan tadi, yang 2/3-nya diberikan pada saat buka puasa dan 1/3-nya diberikan pada saat sahur. Jadi pada saat sahur diberikan 500 mg dan pada saat buka puasa diberikan 1000 mg. Cuman harus tetap terkontrol, harus mengetahui gula darahnya saat puasa sama 2 jam setelah makan. Seperti itu. Itu ya dokter ya. Oke dokter. Orang diabetes berpuasa pasti akan dehidrasi ya dokter ya. Iya betul. Ya. Lantas bagaimanakah jika dia menerapkan 8 gelas sehari? Apakah dia tetap dehidrasi apa tidak dokter? Ini untuk yang terkontrol ya. Ya, yang terkontrol. Kalau yang terkontrol selagi menerapkan prinsip 8 gelas sehari insya Allah aman Mas Rudi. Yang penting tadi itu gula darahnya tidak terlalu tinggi. Tapi kalau tidak terkontrol, meskipun dia mengkonsumsi 8 gelas sehari, yang kita khawatirkan gula darah yang terlalu tinggi, otomatis kan banyak yang keluar melalui urin, melalui kencingnya. Nah, ketika kencingnya itu banyak mengandung glukosa, otomatis secara proses kimiawi, secara kimia, ilmu kimia nih ya, osmolaritasnya kan terlalu tinggi. Dia akan menyerap cairan yang ada di pembuluh darah dan mengeluarkan cairan tersebut berupa urin atau berupa kencing dan terjadi dehidrasi. Jadi kalau terkontrol, insya Allah masih aman dengan menerapkan prinsip 8 gelas sehari. Tapi kalau tidak terkontrol, lebih baik ya konsultasikan terlebih dahulu. Ya, baik dokter. Lalu bagaimanakah pasien diabetes menerapkan 8 gelas sehari dalam berpuasa ini dokter? Step by stepnya mungkin. Jam berapakah? Jam sahur, jam buka, terus habis tarawih mungkin. Oke. Ya. Kalau yang minggu lalu kan sempat dibahas ya dengan Dokter Erli ya terkait 8 gelas sehari itu diberikan pada saat kapan saja. Mungkin saya coba ulangi lagi. Jadi pada saat setelah bangun tidur itu diberikan 1 gelas. Kemudian saat sahur, kemudian pada waktu buka, setelah terdengar adzan maghrib, kemudian sebelum sholat maghrib, setelah sholat maghrib, kemudian sebelum sholat tarawih, setelah sholat tarawih, dan yang terakhir diberikan sebelum tidur. Jadi pas ada 8 gelas dalam 1 hari. Jadi harus teratur ya dokter ya bagi penderita diabetes ini. Betul. Agar tidak dehidrasi. Iya. Oke dokter, saat berpuasa lebih banyak kita konsumsi buah kurma. Ya, itu pun juga salah satu sunnah Nabi ya dokter ya, untuk berbuka dengan buah kurma. Sekarang pun orang-orang mengkonsumsinya buah langsung sampai sari kurmanya. Lalu bagaimanakah bagi orang DM dokter untuk mengkonsumsinya, apakah boleh atau tidak? Untuk kurma boleh Mas Rudi. Kan untuk distribusi makanannya itu bisa diberikan pada saat buka. Jadi pada saat buka pertama kali biasanya berupa takjil ya. Itu bisa diberikan makanan yang manis atau minuman yang manis supaya tidak jatuh ke dalam kondisi hipoglikemi atau penurunan gula darah yang terlalu rendah. Seperti itu. Jadi nggak apa-apa ya, nggak ada hambatan asal sesuai takaran dokter ya. Iya. Asal nggak terlalu berlebihan gitu aja. Iya, nggak berlebihan. Apakah puasa anak diabetes ini dokter? Kadang-kadang kan dari turun temurun dokter ya, penyakit diabetes ini. Apakah puasa anak diabetes ini sama seperti orang dewasa dokter? Diabetes pada anak ya Mas Rudi. Kalau pada orang dewasa kan paling sering kan diabetes mellitus tipe 2 ya Mas Rudi. Tapi kalau pada anak itu paling sering diabetesnya tipe 1. Nah, kalau yang tipe 1 ini beda cerita Mas Rudi. Kalau menurut ahli penyakit dalam yang endokrin itu memang diabetes tipe 1 itu tidak disarankan untuk melaksanakan ibadah puasa karena memiliki resiko yang sangat tinggi. Kalau diabetes mellitus tipe 1 kan benar-benar dia nggak punya insulin. Tapi kalau diabetes tipe 2 itu dia punya insulin, cuma insulinnya itu resisten. Dalam artian tidak bekerja dengan baik. Jadi kalau pada kondisi diabetes tipe 1 yang sering terjadi pada anak-anak itu benar-benar nggak ada insulin sama sekali. Sehingga kita khawatirkan ketika sahur makan pertama kali itu kadar gula darahnya langsung tinggi,
karena tidak punya insulin, gula darahnya itu tidak dapat disimpan di livernya berupa glikogen, otomatis dia tidak punya cadangan makanan sama sekali. Kemudian pada waktu siang harinya, sore harinya, karena kekurangan gula, termasuk kekurangan cadangan makanan berupa glikogen, akhirnya merombak cadangan makanan yang lain. Biasanya paling sering pertama kali dirombak yaitu cadangan lemak. Nah, kalau cadangan lemaknya nanti banyak diurai terlalu banyak, yang kita khawatirkan adalah terjadinya keracunan keton. Jadi proses perombakan lemak itu kan salah satu produknya yaitu berupa keton, itu dia bisa menyebabkan keracunan di otak karena dia bisa menembus otak. Seperti itu. Jadi harus benar-benar dipantau ya anak kecil ini ya, Iya. karena kan suka jajan karbohidrat, terus manis-manis juga kan. Iya betul. Cuman Mas Rudi, kalau pada diabetes tipe 1 itu kan terjadi pada anak ya paling sering. Saran saya sih konsultasinya ke spesialis anak, konsultan endokrinologi. Jadi kalau pada anak-anak kan bukan ke penyakit dalam, tapi kalau pada anak-anak lebih ke spesialis anak yang konsultan endokrinologi. Dan di Rumah Sakit Islam Siti Hajar ini alhamdulillah juga ada konsultan endokrinologi anak. Oke dokter, pasien diabetes kan rata-rata atau tidak diabetes pun ya kita makan 3 kali sehari ya. Ya. Nah, kalau bagi pasien diabetes selain bulan Ramadan itu 3 kali, pas bulan Ramadan 2 kali, itu apakah cukup dokter? Cukup Mas Rudi. Kan kalau di bulan Ramadan pada saat puasa itu kan dibagi menjadi 2 waktu ya, pada saat sahur dan pada waktu buka puasa. Cuman distribusinya itu yang harus disesuaikan. Pada saat sahur itu bisa diberikan 40% dari total keseluruhan kalori yang dibutuhkan. Kemudian pada saat buka puasa itu bisa diberikan 50% dari total keseluruhan kebutuhan kalori. Nah 50% ini dibagi 10%-nya diberikan sebelum sholat maghrib berupa takjil biasanya yang seperti kurma atau minuman manis atau makanan manis lainnya, dan 40%-nya itu diberikan setelah sholat maghrib. Nah berarti pas ya masuk di 40% saat sahur, 10% sebelum maghrib, kemudian 40% setelah sholat maghrib. Sisanya 10%-nya lagi diberikan setelah sholat tarawih. Jadi berupa snack. Oh gitu, baik dokter. Ya, snacknya bisa seperti buah-buahan atau mungkin yang juga bagus yang direkomendasikan juga contohnya kedelai. Karena kedelai ini kan juga baik ya untuk orang dengan diabetes. Oh gitu. Karena kadar indeks glikemiknya yang tidak terlalu tinggi. Iya, okay. Ya, baik dokter. Dokter bisa berikan tips-tips secara umum bagi pasien penderita diabetes ini untuk menjalankan ibadah puasa. Tips, oke. Tips secara umum ya Mas Rudi. Yang pertama, yang pasti yaitu niat, ya. Karena inamal a'malu binniyat seperti itu ya Mas Rudi. Kemudian yang kedua, tipsnya yaitu tetaplah melakukan aktivitas fisik. Dalam artian ada batasan-batasannya. Kalau semisal aktivitas fisiknya itu terlalu berat, saya sarankan jangan. Karena kalau aktivitasnya itu terlalu berat, yang kita khawatirkan adalah gula darahnya itu banyak yang digunakan pada waktu sore harinya, terjadi kekurangan gula darah, nanti jatuh ke dalam kondisi hipoglikemi atau menurunnya gula darah yang terlalu rendah. Kemudian batasan yang lainnya, kalau semisal olahraga jangan 1 jam atau 2 jam sebelum buka puasa, karena kan pada waktu sore hari kan otomatis kadar gula darahnya lagi rendah-rendahnya tuh ya Mas Rudi. Jadi khawatirnya kalau dipaksa untuk melakukan olahraga berat, nanti jatuh ke dalam kondisi hipoglikemi. Eman-eman mau buka puasa, tapi harus terpaksa membatalkan puasanya. Kalaupun semisal terpaksa ingin melakukan olahraga atau aktivitas fisik, itu bisa setelah buka puasa. Dan ada ibadah tarawih juga ya Mas Rudi ya, itu bisa digunakan sebagai sarana untuk aktivitas fisik selain sebagai sarana untuk beribadah. Kalaupun semisal dirasakan, oh kayaknya pengen tambah lagi nih aktivitas fisiknya, bisa ditambah pada waktu setelah sholat tarawih. Olahraga ringan aja yang direkomendasikan. Oke, baik. Lalu aktivitas fisik sekarang kan
dibatasi juga dokter ya saat PSBB ini. Iya. Tarawih pun juga ada sebagian masjid yang boleh, sebagian juga tidak diperbolehkan. Ya. Bagaimana dokter untuk menambah aktivitas fisik yang lain gitu? Aktivitas fisik yang lain ya cukup stay at home aja ya Mas Rudi ya. Kan banyak ya aktivitas yang bisa dilaksanakan atau dilakukan di rumah. Ya mungkin bersih-bersih rumah kah, atau mungkin kalau yang perempuan belajar masak kah, atau yang laki-laki juga bisa membantu beres-beres kebutuhan rumah tangga dan lain sebagainya. Gitu ya. Ya, baik. Ada pertanyaan yang pertama ini dari Sarah Hari. Ya. Selain yang dijelaskan tadi dokter ya, di masa pandemi COVID, apalagi yang baik dilakukan untuk penderita diabetes ini? Apa main TikTok, sosmed mungkin, atau yang punya bisnis also untuk menjaga gulanya stabil dokter? Oke. Kalau aktivitas yang bisa dilakukan di rumah ya selama masa pandemi ini, kalau selain olahraga nih ya, kalau aktivitas ringan yang lainnya ya bisa nih kalau pengen main-main di media sosial atau mungkin pengen main TikTok ya, sekarang kan lagi booming ya Mas Rudi ya main TikTok. Kan biasanya kan TikTok kan ada gerakan-gerakan yang mungkin bisa digunakan sebagai media untuk aktivitas fisik. Nah itu bisa digunakan supaya gula darahnya tetap stabil. Jadi ada manfaat di lain yang banyak dokter ya di dalam TikTok ini. Selain happy, banyak gerak juga, imun juga semakin nambah gitu dokter ya. Ya, yang penting imunnya itu yang nambah. Soalnya kan supaya virus-virus COVID itu dapat terhindar. Kalau kita sedang bahagia, imunitasnya itu juga akan ikut meningkat. Ya, baik dokter. Untuk pertanyaan sesi kedua oleh Rina Ayu 81, akun Instagramnya, mau tanya dokter, bagaimana dengan konsumsi makanan selingan untuk pasien diabetes? Adakah diet khusus memilih snack yang bagus dokter? Untuk snack ya Mas Rudi ya, kan kalau snack kan biasanya kan diberikan saat buka puasa itu sebelum sholat maghrib, sama bisa diberikan setelah sholat tarawih. Kalau untuk snack yang bagus sih sebenarnya sih buah-buahan bisa diberikan, atau mungkin pada waktu buka puasa pertama kali bisa diberikan kurma. Cuman kalau semisal pengen yang lainnya yang seperti saya jelaskan tadi, itu bisa diberikan kedelai, karena kedelai ini kan mengandung protein yang bagus ya, protein yang bagus untuk sel-sel, dan juga dia mengandung isoflavon ya, yang dia juga bagus untuk penderita diabetes, dan indeks glikemik dari kedelai ini juga tidak terlalu tinggi. Itu bisa digunakan untuk snack. Oh iya, itu untuk snack ya dokter ya? Iya. Apakah ada untuk minuman khusus orang diabetes sehingga selain air putih dokter ya, iya, sehingga untuk menstabilkan si gula darah tersebut? Kalau minuman khusus saya kira tidak ada ya Mas Rudi. Yang penting minum air putihnya itu sesuai dengan kebutuhannya. Ya 18 hari itulah standarnya. Gitu dokter ya. Untuk pertanyaan ketiga ya dokter ya, dari Dian Erizawati, mau tanya dokter, kalau sudah diabetes mellitus kan biasanya nggak kuat nahan lapar ya, atau mudah lapar. Apa tips-tips makanan yang dimakan untuk sahur dan berbuka sehingga badan itu lebih kuat hingga sampai tiba kita berbuka? Oke. Kalau untuk sahur sih kalau bisa makanan utamanya itu bisa berupa karbohidrat yang kompleks. Soalnya kan kalau karbohidrat kompleks otomatis dia lebih lama diurai di dalam pencernaan, dan dia bisa bertahan agak lama di dalam tubuh. Terus kemudian kalau ingin ingin snack, itu bisa yang seperti saya jelaskan tadi, bisa menggunakan kedelai. Kalau semisal lagi sulit nih, kayaknya kok males banget sih bikin kedelai atau sari kedelai atau yang lainnya, itu bisa menggunakan snack-snack yang sudah ada di pasaran.
bisa menggunakan contohnya kayak soy joy sih. Ini juga mengandung kedelai, jadi bisa dikonsumsi pada saat sahur atau juga bisa dikonsumsi sebagai snack ringan setelah sholat tarawih. Oh, itu ya. Jadi bisa dikonsumsi 2 kali. Soy joy dokter ya. Iya. Iya dokter. Jadi pengennya memilih untuk nanti Iya. setelah buka dokter ya. Dan ini juga mungkin bagus ya dokter ya untuk cemilan bagi penderita diabetes. Kadang-kadang kan kita habis tarawih terus tadarus, kita merasa lapar. Kadang-kadang kita kan takut bagi penderita diabetes ya dokter ya. Kita takut karbohidrat tinggi atau makanan yang manis-manis gitu, minuman yang manis. Mungkin ini bisa jadi alternatifnya dokter ya. Ya baik dokter. Silakan yang ingin mau tanya langsung dengan Dr. Afan Abdul Jabar, langsung chat di Instagram kita. Nanti 3 pemenang akan mendapatkan hadiah dari Sojo ini. Sambil menunggu pertanyaan selanjutnya dokter ya. Ya, dokter kan dokter umum sekarang di posisi IGD ya dokter ya. Iya, betul. Bagaimana keadaan situasi IGD sebagai garda terdepan ini selama pandemi COVID-19? Sama ya Mas Rudi ya, saya kira ya. Kan kalau di UGD kan kita yang menangani adalah kegawat daruratan. Karena kita juga tidak bisa memprediksi nih, kapan ada kondisi gawat darurat ketika datang di rumah sakit kami. Jadi ya kita tetap siap-siap aja. Seperti itu. Ya. Yang penting safety terus dokter Iya, ya. safety terus. Tetap jaga makanan yang bergizi. Iya, betul. Ya, Apalagi kan kita kan sebagai garda terdepan kan otomatis kan resiko terkena infeksi ini nggak hanya infeksi COVID aja, tapi infeksi-infeksi yang lain itu pun juga mengintai kami. Entah itu TBC, entah itu infeksi airborne yang lain dan yang sebagainya. Oke, baik dokter. Dari Reski Dwi, dokter, tolong dijelaskan agar kita tidak terkena hipoglikemi. Hipoglikemi ya Mas Rudi ya. Iya, Kan hipoglikemi ini saya ulangi lagi ya, kondisi di mana gula darahnya ini menurun terlalu berlebihan. Kalau tips pada pasien diabetes supaya tidak mudah terkena hipoglikemi itu kalau bisa pada saat sahurnya dialihkan. Jadi mendekati imsak supaya ada waktu yang puasanya tanpa makanannya itu lebih pendek. Ya meskipun sebenarnya ketika diabetes terkontrol itu bisa bertahan sekitar 14 jam. Terus kemudian pada saat buka itu segera minum manis atau mengkonsumsi makanan manis supaya pada saat sore hari kan gula darahnya lagi rendah-rendahnya itu bisa meningkat. Sama yang pasti harus mengetahui tanda-tanda hipoglikemi Mas. Jadi orang dengan diabetes itu wajib paham kapan sih dia harus membatalkan puasa dan kapan sih keluarganya harus membawa ke rumah sakit atau UGD terdekat. Jangan sampai pada saat puasa ada tanda-tanda hipoglikemi, keluarganya nggak tahu sampai orang tersebut tidak sadar. Yang khawatirnya seperti itu ya. Minuman manis dokter ya. Iya. Salah satunya itu madu dokter. Seberapa bagus kah madu tersebut itu dokter? Pada prinsipnya bagus ya Mas itu karena kan dia kan memiliki kalori juga ya. Jadi ketika dikonsumsi saat buka puasa itu bisa. Dari Jovita Serapin, dok mau bertanya, indeks glikemik itu apa ya dok? Dan kadar rendah, normal atau tinggi kita berapa? Indeks glikemik itu jadi makanan itu dapat menyebabkan hiperglikeminya itu sampai setinggi apa. Jadi kasarnya seperti itu ya. Cuma kalau secara redaksionalnya saya tidak bisa menjelaskan karena itu panjang sekali ceritanya. Cuma tiap makanan, tiap bahan makanan itu memiliki indeks glikemik yang berbeda-beda. Jadi antara nasi, kemudian yang gandum, kemudian kentang, jagung itu memiliki indeks glikemik yang berbeda-beda. Itu dokter ya. Ya. Jadi nanti bisa saya bahas di komentar ya kalau misalnya di tulisannya kalau misalnya mau lebih jelas. Baik.